Selamat pagi, Bapak-bapak dan Ibu semua. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi, Pak. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Esa bahwa di pagi ini kita diberi kesempatan, diberi kesehatan sehingga bisa berkumpul secara virtual untuk berdiskusi ya dengan judul workshop lah begitu tentang tata kelola pariwisata di kawasan terluar Indonesia di era pandemik. Mungkin sedikit perkenalan, saya Muhammad Zainuri dari Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Saya teman seperjuangan Dr. William Jani di Malang dulu. Ya. Bagaimana makan di warung kecil bersama-sama di kantin kampus bersama dulu dengan Dr. William Jani ya. Keingat akan sobat lama ya, sehingga minta bantuan untuk bisa buat forum yang berkaitan dengan program dari kampus kami di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta kaitannya dengan pariwisata yang ada di kawasan terluar istilahnya begitu Bapak ya. Jadi kalau tempat Bapak saya mengatakan kawasan terluar jangan ada perasaan apa-apa ya karena memang geografisnya terluar betul ya di timur sana. Ya, tidak ada urusannya dengan apa-apa lah pokoknya gitu aja ya terluar gitu aja. Karena kami dianggap yang tengah gitu kan ya secara geografis saja. Tidak ada pretensi apapun ya. Nah, sehubungan dengan itu, ya kebetulan ya kami juga sedikit banyak menggeluti pariwisata. Namun demikian tetap ilmunya sama dengan Dr. Wim Jani ya, administrasi publik. Nah, kebetulan kalau di UMY ini tidak ada administrasi publik, adanya ilmu pemerintahan ya, sehingga ya masuknya di prodi ilmu pemerintahan. Tidak lain dan tidak bukan tentu saja saya mendoakan kepada Bapak-bapak semua, juga kami di sini, semoga dalam kondisi sehat walafiat, karena memang situasi, kondisi mengharuskan kita berjauhan. Ya. Sebenarnya program kami dulu akan berkunjung ke Pak, siapa yang terluar nih, Pak Leo Bere ya, di Atambua ya. Sebenarnya dulu programnya ada kunjungan ke sana, namun karena kondisi kayak begini, kami konsultasi dengan pimpinan, ya sudah dilaksanakan secara virtual aja. Yang jelas ada teman-teman yang ada interaksi dengan Indonesia Timur. Oleh karena itu, akhirnya inilah yang wujud dari kegiatan itu. Moga-moga kalau nanti pandemi sudah berakhir dan masih ada kesempatan, ada waktu, saya akan ingin sekali berkunjung ke tempat Bapak semua. Tentu saja ya nanti Pak Wim yang akan memandu jalannya acara ini. Monggo nanti 1,5 jam ke depan sampai 10:30 di sini atau di sana 11:30 kali ya, Dr. Wim ya. Nanti monggo diatur saja. Yang jelas kami ingin sharing-sharing aja ya. Kalau bahasa sosialisasi kami bukan pemerintah, sama-sama pelaku. Tidak ada sosialisasi, ada sharing-sharing saja ya. Gimana pariwisata di NTT dan kami mungkin di Jogja nanti juga akan menyampaikan beberapa hal. Saya kira pengantar saya begitu, Pak Wim, monggo diatur. Baik, Pak. Terima kasih Pak Dr. Zainuri yang memberikan pengantar sebelum kita mulai diskusi kita. Dan baik, Bapak Ibu sekalian, serta diskusi yang saya hormati, pertama kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang telah memenuhi undangan walaupun hanya lewat online, tetapi bersedia untuk mengikuti diskusi dengan topik tata kelola pariwisata pada kawasan terluar Indonesia di era pandemik. Baik, sebelum kita masuk dalam sesi pertama, Bapak Dr. Zainuri akan menyampaikan kepada kita pokok-pokok pikiran berkaitan dengan topik tersebut, maka saya akan menyampaikan secara singkat ya,
biografi singkat dari makalah ya, atau materi. Seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Dr. Sainuri bahwa memang kami melewati sebuah perjuangan yang cukup berat ya ketika S3. Dan itulah suka duka untuk menempuh program doktor. Dan bersyukurlah bahwa kami telah menyelesaikan program doktor dalam bidang administrasi publik. Baik, secara singkat, nama Dr. Muhammad Sainuri MSI, lahir di Kendal 28 Agustus 1966. Pendidikan SD sampai SMA diselesaikan di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Kemudian S1 jurusan Ilmu Pemerintahan Fisikal UGM, lulus tahun 91. Kemudian S2 pada program Administrasi Publik UGM, lulus 2003. Dan pada tahun 2016 menyelesaikan program Doktor Ilmu Administrasi, konsentrasi atau kekhususan administrasi publik di VIA UB Malang. Nah, sejak tahun 1994 sampai sekarang menjadi dosen tetap di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, dan tahun 2014 sampai sekarang juga sebagai Ketua Dewan Pengurus Daerah Persatuan Konsultan Indonesia, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan sejak tahun 2017 hingga sekarang jadi Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Fisikal UMY. Mengajar mata kuliah Tata Kelola SDM Pemerintahan, Tata Kelola Bencana, dan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Kemudian buku yang pernah ditulis ya, ada Perencanaan Strategis Kepariwisataan Daerah, Manajemen Sumber Daya Manusia Pemerintahan, dan Tata Kelola Pariwisata berbasis, saya ulang ya, Tata Kelola Pariwisata Bencana berbasis Collaborative Governance. Juga aktif menulis pada jurnal ilmiah dan memberi materi seminar, pelatihan, workshop di berbagai daerah, termasuk juga di daerah NTT, yang semestinya kalau tidak ada virus corona, pandemi corona, beliau akan hadir bersama kita untuk kita sharing berkaitan dengan topik yang akan disampaikan oleh beliau. Saya kira ini sedikit biografi singkat dari Bapak Dr. Sainuri. Dan baiklah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, mekanisme diskusi kita dengan tema tata kelola pariwisata pada kawasan terluar di era pandemik itu diatur sebagai berikut ya. Mungkin kurang lebih 20-25 menit ya presentasi oleh Bapak Dr. Sainuri. Kemudian sesi berikutnya kita gunakan untuk diskusi dan sharing-sharing. Baiklah, Pak Dr. Sainuri, saya memberikan waktu kurang lebih 20-20 menit ya, atau lebih juga baik, atau kurang juga baik. Bapak dapat menyampaikan pokok-pokok pikiran terkait dengan tata kelola pariwisata pada kawasan terluar di era pandemi. Silakan Bapak. Terima kasih. Oke, Pak Dr. Jani, terima kasih atas waktunya. Bapak-bapak dan Ibu, tentu saja yang baru bergabung, selamat bergabung. Terima kasih atas atensinya, perhatiannya, sehingga bisa di jam ini kita bisa bertemu. Pada kesempatan pagi ini, ya sesuai dengan aturan dari Pak Moderator, ya, saya sampaikan pokok-pokok pikiran saja, pokok-pokok pengalaman yang kami lakukan, dan juga nanti kita mohonkan masukan dan juga sharing-sharing dalam rangka untuk penguatan pemahaman kita terhadap pariwisata. Tentu saja kegiatan ini sudah saya sampaikan maksudnya, dan maksud yang lain adalah kami selalu dituntut untuk melakukan penelitian kolaborasi. Ya, siapa tahu dari temuan-temuan kita, ngobrol-ngobrol ini ada ide-ide yang nanti bisa kita tindak lanjuti dalam riset-riset ke depannya. Ya, tentu
saja dengan aturan-aturan yang sudah disepakati bersama. Baik, ini mau pamer sebentar, ini jalan-jalan ke Eropa, Pak Wim. Tak ajak kemarin dulu nggak mau ini Pak William Jani. Ya, Ini sebenarnya ke Italia tapi mampir ke Paris sehingga sempat potret-potret di sini. Ini sebelum pandemik ya. Jadi bulan-bulan Oktober tahun lalu, tapi setelah pulang lah itu baru ada pandemik. Jadi sudah lolos ini ya. Ceritanya sudah pulang dari sana baru pandemik mulai. Meskipun di sana ketika itu saya di Italia, di Prancis itu orang sudah tutup semua ya, sudah tutup tutup wajah dan sebagainya. Ini karena mau foto ya dibuka dulu ini, dikantongi ya, maskernya dikantongi dulu. Nah, pada kesempatan kali ini ya, sesuai dengan judul ya, kawasan terluar itu hanya sebagai angel saja, meskipun sebenarnya ini kan setelah saya kunjung ke sana baru bisa identifikasi, tapi karena belum sempat berkunjung ya kita rangkai-rangkai aja bahwa ini merupakan kawasan terluar. Tapi sebenarnya dari materinya ya semuanya aja ya, semuanya di Indonesia kita ini kita sedang dihadapi oleh virus corona dan pandemik terjadi di mana-mana. Perkenalkan sekali lagi bagi yang baru gabung, ya nama saya Muhammad Zainuri di Prodi Ilmu Pemerintahan. Lanjut Mbak Gina. Di latar belakang ya bahwa awal mula dan kondisi yang ada tentu saja kita selalu ya bahwa yang paling memukul dan menohok ini kan wisatawan ini sudah sedemikian penurun drastis ya. Jadi istilahnya malah mendekati nol. Ini kami informasikan kepada teman-teman yang ada di NTT, di Jogja ini kelimpungan Pak ini ya. Tidak ada orang kunjung ke Jogja, padahal Jogja hidupnya ya dari situ. Sama dengan yang di Bali. Artinya memang betul-betul sangat menohok, sangat memukul ya. Tidak ada bahasa yang lain kecuali bahwa pariwisata ini adalah sektor yang paling terkena dampak dan imbasnya karena ada pandemik ini. Dan sedikit sekali orang melakukan perjalanan wisata. Ya. Kita berpikir ulang kalau untuk jalan-jalan. Barusan kami di kampus sudah ada edaran dari rektor ya bahwa kalau jalan-jalan, kalau tidak penting benar itu jangan pergi. Ya, dan selalu protokol kesehatan dijaga. Nah di sini kita dalam perspektif public administration tentu saja beranggapan ya berpunya asumsi bahwa pemerintah dan stakeholder ini tentu saja tidak siap ya. Ya kata-kata gagap itu mungkin yang bisa kita pakai untuk melihat bagaimana kita ini tidak terasa, tidak dinyana begitu pukulan telak ya menghantam kita. Meskipun sebenarnya di bulan-bulan itu ketika saya jalan-jalan ke Eropa itu sudah sedemikian kuatnya ya. Di bandara-bandara itu sudah menekankan protokol kesehatan. Cuma ketika pulang atau berangkat malah dari Indonesia sendiri itu protokolnya kok malah sedemikian longgar sekali ya. Nah, sehingga ya kita nggak menyalahkan siapa-siapa ya, akhirnya juga sampailah imbas itu di Indonesia. Ya tentu saja ketika satu hal yang baru itu terjadi dan menerpa kita, ya tentu saja kebijakan yang ada belum siap. Itu selalu ya, saya kira kita selalu bicara begitulah. Kalau seandainya ada sesuatu yang baru, biasanya kan prediksi kebijakan ya, masa depan kebijakan itu ada kalanya kita tidak pernah sampai ke sana untuk melihat bahwa nanti akan jadi pandemi. Ya, sehingga sering kita mengatakan bahwa policy kita belum siap untuk mengatur ke sana. Demikian juga apalagi masyarakat ya, masyarakat masih gamang menerima perubahan itu. Perubahan demi perubahan yang terjadi pelan tapi pasti itu akhirnya sampai ke NTT juga. Kalau kami sudah lockdown sudah lama Pak Wim, ya teman-teman ya, sehingga ini kembali lagi new normal ya. Ternyata di Pak Wim sekarang sudah baru mulai lockdown ya. Ya ini baru mulai. Ya, siklusnya begitu ya. Dan sektor pariwisata sangat rentan terhadap bencana. Itu selalu ya, itu tesis dasar saya pada waktu nulis disertasi itu awal mulanya seperti itu. Sehingga gimana cara bangkitnya, gimana cara
agar pelayanan tetap jalan itu menjadi bahasan selanjutnya. Tapi yang jelas bahwa pariwisata itu adalah menjadi sektor yang paling utama yang langsung terpukul KO ya begitu ada bencana. Nah, ketika kita menghadapi seperti itu, tentu saja pemerintah dengan sigap membuat paket-paket kebijakan, ada perubahan-perubahan yang signifikan seperti itu. Ya, paket kebijakannya itu tentu saja ada beberapa yang berkaitan dengan COVID ini. Ya. Tentu saja tonggaknya adalah Kepres 12 tahun 2020. Kita masih ingat pada waktu itu, ya, Pak Jokowi mengatakan, Bapak Presiden mengatakan bahwa COVID-19 ini adalah merupakan bencana non-alam. Ya, artinya ini adalah merupakan suatu bencana, ya, bukan hanya kesalahan atau malpraktek dari persoalan medis, ya, tapi ini merupakan bencana. Bentuk kesikapan berikutnya adalah pembentukan gugus tugas. Ya, tentu saja gugus tugas itu merupakan stakeholder yang terdiri dari berbagai macam, ya, dari ada kesehatan, dari BNPB dan sebagainya. Nah, di dalam hal BNPB dan gugus tugas itu melaksanakan dengan model pentahelik. Ini yang disampaikan oleh gugus tugas Bapak Benny Munardo, ya, bahwa sebenarnya pemerintah ini apa sih supernya kan gitu ya. Kita kalau di bahasa administrasi publik dulu kan gitu kan sering kan bahwa apa sih supernya pemerintah, kita juga urusan-urusan yang kaitannya dengan publik ya dilakukan oleh rakyat juga kan. Malah ada yang menyebut adalah bahwa governance without government gitu kan ya, tata kelola tanpa melibatkan pemerintah, itu yang disampaikan oleh Rhodes ya. Kita masih ingat kalau diskusi sering-sering bagaimana kekuatan non negara ini tumbuh ya, mengatur dan mengurus urusan-urusan pemerintah atau urusan-urusan publik. Nah, pentahelik inilah kekuatan 5 yang selalu harus gerak semua, karena pemerintah dirasa kalau saya bilang tidak berdaya kok nggak enak ya, kurang mampu kali ya, kurang mampu, sumber dayanya nggak cukup, sehingga peran helik yang lain itu sedemikian pentingnya. Kalau kita sudah akrab kali dengan swasta dan civil society ya, triple helix, tentu saja ditambah yang dua adalah kekuatan dari media dan kekuatan dari perguruan tinggi. Dan pada waktu itu setelah ada pencanangan pentahelik, gerak berikutnya adalah work from home, ya, bagaimana supaya semuanya kerja di rumah. Ya. Di Jawa ini sedemikian galaknya, demikian galaknya, ya, semua harus kerja di rumah. Tapi kenyataannya hal ini juga sulit diatasi, terus akhirnya ada PSBB itu dengan Perpres nomor 21 tahun 2020. PSBB berlangsung ya, naik turun, ya, jalan tarik gitu ya. Ya pokoknya selalu tidak bisa merupakan pilihan yang betul-betul tunggal. Dikekang, dibatasi, nanti ekonomi tidak tumbuh, ya, tidak jalan. Namun ketika itu dilonggarin, kawasan simbol-simbolnya yang tadinya hijau jadi ungu jadi merah gitu. Terus bagaimana ini ya untuk mengatasi persoalan ini bahwa supaya ekonomi tetap jalan tapi juga aman? Maka protokol kesehatan itu tegakkan dengan kita memasuki fase new normal. Nah, inilah yang di Jawa terutama ini fasenya sudah sampai new normal. Bagaimana kita melakukan suatu kegiatan tetapi dengan berbagai macam protokol kesehatan yang cukup ketat. Lanjut, Mbak Inen. Nah, apa dampaknya hal itu semua pada pariwisata? Yang paling jelas pada waktu itu ya sudah ditutup, ya, destinasi wisata tutup semua, nggak ada yang buka. Ya, pemerintah dengan tegas, pemerintah daerah pun juga demikian. Ya. Hotel sepi, restoran tutup, pusat oleh-oleh, rental mobil motor juga tidak produksi, tidak beroperasi, dan perumahan dan PHK ya, besar-besaran bagi tenaga pariwisata. Ini luar biasa ya. Nanti ada hitung-hitungannya yang itu menurut
staf kepresidenan itu cukup signifikan sekali dan cukup telak sekali ya ketika itu menghantam dari sektor pariwisata. Berikutnya, dari dampak yang besar itu ada hitung-hitungannya memang sekitar 13 juta ya pekerja langsung yang terancam untuk bisa dari 13 jenis pariwisata. Ya, ini hitung-hitungan dari Sekretariat Kepresidenan seperti itu. 13 juta sangat signifikan sekali. Bagaimana sektor tenaga kerjaan di sektor pariwisata ini sedemikian luar biasanya. Dan yang punya potensi ya, ini punya potensi kehilangan pekerjaan sebesar 6 juta. Dan 32,5 tenaga kerja tidak langsung berdampak seperti misalkan UMKM di bidang parekraf, ya, money changer, toko souvenir, pekerja seni dan sebagainya, ya, itu dampaknya luar biasa karena kan kita selalu ya ada trickle down effect, ya, kalau itu surplus trickle down effect-nya ke bawah juga cepat, tapi kalau di atasnya nggak ada yang ke bawahnya juga cepat sekali yang kehilangan. Nah, yang terakhir ini adalah prediksinya hingga akhir tahun ini kemungkinan ada 15 juta ya, kehilangan pekerjaan di sektor pariwisata ini. Ini angka-angka yang miris ya, tentu saja kita sebagai kelompok-kelompok insan pariwisata bagaimana dituntut untuk menghadapi realitas, menghadapi kenyataan ya, sedemikian ini harus secara ya kalau bahasa agama secara sabar gitu untuk keluar dari ini dengan tentu saja tidak boleh menyerah kan gitu. Tidak boleh menyerah, hal-hal yang sisa-sisa ini tenaga kita olah kembali dan kita berpikir keras, berpikir ulang ya. Bagaimana sesuatu itu memang sudah merupakan ancaman di depan kita, di depan mata kita. Sense of crisis tentu saja itu harus tumbuh di antara kita semua. Ya bertahun-tahun mungkin ya, nggak tahu teman-teman di NTT ya, di orang kita sering-sering dinabubukkan dengan berbagai keindahan alam, berbagai pesona begitu ya, begitu ada pandemi seperti ini kita akan dengan berbagai persoalan itu. Lanjut. Nah, bagaimana kita dalam new normal ini kesiapannya? Ini saya cari referensi tadi kok NTT siap membuka pariwisata 15 Juni yang lalu ya. Ini sudah siap. Siapnya kayak apa nanti saya cross check ke teman-teman ini. Apakah memang betul ya? Kalau Jogja ini nggak pernah ada kata siap Pak ya, Bapak Ibu. Tapi tarik ulur gitu loh. Seolah-olah ya si malakama lah ya. Apa artinya? Kalau ini lepas kok sana tambah, kalau ini dilepas ini sana begitu terus ya. Tidak ada suatu pilihan kebijakan yang betul-betul betul-betul berpihak 100% itu kok nggak ada. Mesti ada implikasi-implikasi yang itu nanti membawa sesuatu di lain tempat yang mesti membawa kena dampaknya. Nah, tentu saja kesiapan di new normal ini pariwisata kayak apa, secara tegas dalam regulasi tentu saja tidak. Tapi di Jogja sudah mulai dibuka dengan kapasitas 50%. Ya apapun ya, tempat hotel apapun itu selalu 50%. Tapi kenyataannya juga sepi-sepi saja. Ya sepi-sepi saja dan juga kemarin memang ada libur panjang, mungkin bapak-bapak mengamati ya, itu kickback-nya tendangan baliknya ya luar biasa, setelah itu merah. Dan sampai sekarang ini baru berita terakhir ini Sleman dan Kota Jogja ya. Di Sleman ini semua kecamatan sudah merah. Yang lalu-lalu itu masih belum ya. Dengan adanya bukaan-bukaan kegiatan-kegiatan turisme ini ternyata membawa efek yang sedemikian itu. Nah, terus gimana caranya? Ya, tentu saja sekarang yang menjadi
kuncinya itu adalah ya protokol kesehatan, perketat protokol kesehatan. Kita tidak bisa lagi merindukan sesuatu yang normal sekali kayak dulu. Entah kapan kita juga tidak bisa memprediksi. Tentu saja kalau kita pakai bahasa agama, tentu saja Tuhan yang menghendaki, ya. Entah sampai kalau Tuhan menghendaki selesai ya selesai, tidak ada apa-apa. Tapi manusia kan nggak bisa sejauh mana, ya, prediksi-prediksi, hitungan-hitungan oke-oke aja. Ikhtiar upaya sudah oke, ya, dengan adanya vaksin dan sebagainya. Yang diharapkan itu nanti juga dampaknya ketika vaksin sudah mulai masif dan bisa digunakan dan juga terjadi ada perjalanan wisata dan sebagainya akan kembali. Dan kembalinya adalah ke new normal, ya, bukan kembali ke normal seperti yang dulu. Nah, bagaimana implikasinya? Ya tentu saja kita insan-insan pariwisata itu ya yang paling banter ya nomor 2 ini harus selalu diperhatikan, perketat protokol kesehatan dimanapun tempatnya. Lembaga pendidikan juga demikian. Di Jogja, ya, bapak-bapak yang sering pernah kuliah di Jogja, kan? UGM tutup, UNY tutup, UI tutup, Atmajaya juga demikian, belum. Ya kami ini yang agak-agak nekat dikit ini ngantor, tapi sebenarnya nggak ada mahasiswa, ya, nggak ada mahasiswa, cuma ya supaya tidak kosong blong, ya, supaya kampusnya itu ada kegiatan, ya, dosen, pejabat struktural itu diharapkan tetap ngantor, ya, meskipun di situ hanya sebentar-sebentar. Nah, tentu saja setelah itu maka inovasi, ya. Kata kuncinya ini kan kita dulu sudah dituntut untuk kreatif kan, pariwisata dan ekonomi kreatif, supaya kreatif. Kreatif sudah cukup ditambah dengan inovasi. Ya, tentu saja apa? Ya atraksi dulu lah yang paling gampang, ya. Kalau atraksi ini kan bisa dilihat dimanapun kan gitu, bisa jarak jauh atau apa. Ya. Inovasi atraksi ini saya kira yang mulai dari awalnya, ya, karena kita sudah tidak mungkin lagi untuk bisa berdekatan, tidak mungkin lagi untuk supaya bergerombol, berkerumun, ya. Kalau bergerombol, berkerumun itu akan berurusan dengan tentara sekarang, ya, tidak hanya Pol PP, tapi sudah sampai pada tentara. Ini kan soalan yang sangat berat. Ketika ada perluas akses, ya, kan kita kan ruang wisata kan 3A nih, atraksi, aksesibilitas dan amenitas. Nah, kalau aksesibilitas tentu saja perluas akses berbasis digital, itu tentu saja sekarang tuntutannya seperti itu, tidak bisa tidak, ya, harus seperti itu, akses itu harus dibuka, tapi basisnya adalah digital. Amenitas juga demikian yang menjamin kesehatan, ya. Amenitas berupa hotel, restoran dan sebagainya, ya, kalau itu dibuka tentu saja yang dikemukakan, yang dideklar itu adalah bahwa ini siap menerima tamu dan dijamin. Yang keenam tentu saja pelibatan media dan perguruan tinggi yang saya sampaikan tadi, ya, bahwa ada satu peran serta yang sedemikian besar. Media itu penting sekali, meskipun dulu kita juga menganggap penting kan, ketika di era biasa aja menganggap media juga penting, tapi sekarang ya sangat penting sekali, ya. Sangat penting sekali. Bagaimana ini kita bisa, ya, tentu saja media-media sosial. Kalau media mainstream tentu saja juga masih dipakai plus media sosial. Ini perubahan-perubahan dari media mainstream ke media sosial. Sekali lagi seluruh stakeholder juga harus bisa meresponnya. Nomor 7 tentu saja adalah peningkatan kolaborasi tadi. Ketika stakeholder itu sudah jelas, maka bagaimana kolaborasinya. Ini mau tidak mau, suka tidak suka, ya Bapak Ibu, kita sekarang itu tidak ada aktor yang merasa hero sendiri. Ya, aktor yang merasa hero sendiri itu nggak ada sekarang. Semua saling berkolaborasi. Karena kekurangan dan kelebihan itu tentu saja selalu ada. Tidak ada urusan yang dilaksanakan secara sendiri. Riset saya dulu pada waktu disertasi, ya, bahwa basicnya adalah collaborative governance. Bagaimana, ya, apalagi pariwisata dengan bencana ini kan saling berbenturan sekali. Bagaimana stakeholder itu mempunyai persepsi yang sama dulu, ya, mempunyai visi yang sama dulu, set vision, agar semua mencapai tujuan yang sama, mempunyai visi yang sama,
Baru setelah itu bisa berpartisipasi. Ya, sering-sering kita mau nih, ya, mau berpartisipasi, mau berkolaborasi, itu gimana? Visinya sendiri-sendiri kok. Ada yang menggenjot ke wisata alam, ada yang wisata buatan, ada yang wisata minat khusus, ini nggak ada visi yang sama. Gimana mau berpartisipasi, visinya beda-beda. Nah, setelah partisipasi maka perlu ada jejaring, network dengan berbagai stakeholder dijalin kuat sampai pada kemitraan atau partnership. Ya, kalau sudah partnership diikat dengan berbagai ketentuan, itu tentu saja nanti akan menjadi suatu kolaboratif yang berkesinambungan dan berkelanjutan. Itu tesis saya dulu pada waktu kuliah. Dan itu juga sering dulu pemanasan diskusi-diskusi dengan Pak Wim lah gitu, gimana supaya kolaborasi tata kolaborasi ini juga bisa direplikasi tidak hanya di tourism tapi juga di berbagai sektor yang ada. Yang kedelapan tentu saja ini ya, mindset tentang uncertainty management ini loh. Ini yang penting juga salah tulis ya. Jadi manajemen ketidakpastian, manajemen ketidakmenentuan itu sekarang harus dihinggapi atau masuk dalam setiap stakeholder. Para pelaku wisata ini jangan lagi masuk zona nyaman. Ya, kalau dulu sering kan kita ngomong-ngomong zona nyaman nih. Kalau orang di zona nyaman udah malas gerak ya. Pokoknya sudah kayak begini jalan ya sudah terus aja di sini. Sekarang itu perasaan terancam terus dikembangkan. Dalam arti positif loh ya, jangan bukan minta menawarkan sesuatu yang keresahan tuh enggak ya. Uncertainty management bahwa ketidakpastian itu selalu menghinggapi kita. Dan ketidakpastian itu datang seketika dan selalu melingkupi kita semua. Maka jangan ada sampai ya kenyamanan dan zona nyaman itu kita terperangkap di situ, jangan sampai. Ya contoh-contoh yang paling mutakhir tentu saja yang kemarin teman-teman ya saudara-saudara kita ada kenalan yang tadinya hubungan baik ternyata setelah ini menderita COVID sekian hari lagi setelah itu meninggal misalkan gitu. Nah itu contoh-contoh yang paling menyayatkan. Tentu saja banyak sekali ya objek-objek wisata, destinasi wisata yang ketika masa normal sedemikian besarnya, tapi setelah sampai di sana, setelah era sekarang ini sepi, sekian tenaga kerja tidak dapat bekerja. Nah yang 9 apa adalah adaptif terhadap berbagai perubahan. Ya, adaptive governance lah gitu ya kalau di kita, saya kira sudah akrab ya dengan adaptive governance. Ini saya kira sangat cocok sekali sebagai pendekatan-pendekatan di era new normal ini. Ya, karena bagaimanapun juga ya, pemerintah itu selalu beradaptasi, selalu merespon perubahan-perubahan yang terjadi. Tata kelolanya dulu untuk adaptif, tentu saja nanti akan berimplikasi pada policy-nya. Tapi yang paling dekat tentu saja adalah tata kelolanya terlebih dahulu. Bagaimana persoalan-persoalan yang adaptasi ini bisa direspon dengan berbagai kebijakan nantinya. Itu ya kesiapan-kesiapan yang dihadapkan pada era new normal. Ya, saya tidak bisa detail sampai ke objek wisata di NTT. Ya, kalau di pengalaman di NTT sih sudah jalan-jalan Bapak Ibu ya. Saya sudah transit di Kupang beberapa kali, nyebrang ke Lembata pernah, nyebrang ke Ende juga pernah, Flores sudah dari ujung ke ujung, Labuan Bajo, Bajawa, Ende, ya sampai ke Pengasingan Bung Karno dan sebagainya. Di Sumba juga demikian ya. Nah ini harapan kami dulu bisa sampai ke sana, tapi apa daya ya kita ketemu di sini. Ini adalah clue-clue saja ya, clue-clue di mana nanti itu bisa di. Nah sekarang bagaimana strateginya? Coba Mbak lagi. Ya, saya selalu provokator ya, provokasi aja. Misalkan ini enggak seharusnya enggak berani lah ini ya. Pariwisata bencana siapa takut gitu kan. Maksudnya hanya untuk menggugah bahwa ketika terjadi bencana pun ya sebenarnya pariwisata itu bisa lah. Ada sisi-sisi yang masih bisa kita kelola
untuk nanti mau bangkit juga syukur, untuk ketika bencana itu berlangsung juga oke. Nah, studi kami dulu di Vulcanotour ya. Vulcanotour itu kalau terjadi bencana sudah nggak bisa apa-apa ya. Istilahnya kalau gunung meletus masa mau pariwisata apa kan gitu. Semuanya menolong pada itu. Tapi kalau kita sekarang ini kan fasenya tetap fase terjadi bencana. Kita tahu Pak Jokowi sudah menyatakan bahwa kita ini sekarang terjadi bencana non alam. Karena ada pandemik ini. Nah, apakah menyerah? Ya. Apakah berhenti pariwisata itu? Ya, apakah kita terpuruk? Ya, di rumah saja dengan ketakutan, toh nanti juga akan fatal. Gitu. Ya, mereka kan ya berusaha kan gitu. Apapun yang terjadi kan gitu. Nah, pemerintah tentu saja kan sudah siap dengan berbagai skema. Nah, yang pertama tentu saja kalau kita pakai isu strategisnya ada 4, karena menurut saya plus 1 kebijakan ya. 4 itu destinasi, SDM, promosi dan kelembagaan itu yang diatur oleh undang-undang. Nah, menurut saya plus 1 itu diikat dengan berbagai policy yang jelas gitu. Sehingga ada 5 hal yang ingin saya sampaikan. Bagaimana pariwisata bencana? Siapa takut? Yang pertama adalah destinasi dulu. Ya, destinasi itu tuh kita benahi. Memang ya di Jogja ini sudah mulai. Bagaimana paket-paket wisata itu memang betul-betul sudah sadar resiko. Ya, paket wisata itu sudah sadar resiko sehingga ya tamengnya itu masuk dalam daya tarik sendiri. Ya, tamengnya itu masuk dalam daya tarik sendiri. Ya, misalnya destinasi-destinasi yang ada di berbagai resorts ya. Saya kira di Jawa sudah mulai ada, ya monggo nanti di NTT sudah ada atau belum. Bagian orang mengisolasi diri dengan satu tempat yang nyaman, stay di sana dengan berbagai fasilitas kesehatan yang memadai. Naik di Kaliurang, turun di Parangtritis, ya sewa hotel yang di situ ada protokol medis yang sangat ketat dan stay di situ. Ya taruhlah bagi teman-teman yang dari staf pengajar itu bisa itu produktif ya. Bisa nggak? Jamin bisa mesti ya. Malah justru produktif tuh bisa nulis jurnal tuh Pak Wim itu. Bisa submit ya. Karena sudah ada artikel malah justru fokus di situ. Buku terbit. Nah, kan buku sebentar lagi terbit ya. Modul-modul terselesaikan. Bisa tuh destinasi yang di situ justru kita nyaman meskipun tidak keluar tapi di tempat yang di situ bisa bekerja. Tentu saja itu apakah nanti kemasannya sendiri, kalau kemasan sendiri berat ya bisa lembaga yang memfasilitasi. Meskipun pandemik tapi tetap produktif. SDM demikian, SDM yang memahami kesehatan sekarang itu kita ya semuanya ya saya kira ya, semua sektor lah ya. Pengetahuan dasar tentang kesehatan itu diharapkan tahu lah. Kita harus tahu karakternya virus itu kayak apa, bagaimana penularannya, apa yang harus kita hindari, ya semuanya. SDM kita tidak hanya tahu tentang pariwisata, juga tahu tentang berbagai hal yang berkaitan dengan virus itu. Ya, jadi kesiapan SDM yang memahami tentang kesehatan. Untuk promosi juga demikian, tentu saja tidak sehebat dulu kita promosi, ya beretika dan realistik lah dengan protokol kesehatan, dengan berbagai fenomena-fenomena yang sekarang ada. Ya, kita tidak bisa jualan sebebas dulu lagi. Ya, kita harus pahamkan, ada edukasi tentang kesehatan, bagaimana supaya promosi kita tetap elegan. Yang keempat adalah kelembagaan yang responsif terhadap perubahan tadi, yang juga kita sering nyebut dengan istilah adaptive governance. Bagaimana kelembagaan itu ya yang bersifat cair, yang bersifat task force begitu, yang bisa menghandle berbagai persoalan dan kebijakan dan permasalahan yang timbul ketika itu. Ya, responsivitasnya itu yang penting. Dan yang terakhir tentu saja adalah dibungkus dengan kebijakan. Ya, kebijakan tentu saja tidak sebesar sampai peraturan daerah, tapi kebijakan-kebijakan yang itu memberikan kepastian pada pelaku wisata untuk bisa beraktivitas dan sebagainya.
itu ya, jadi apa tawaran-tawaran, terus ada beberapa good practice kali ya, ingin saya cerita aja sedikit saja, Mbak, lagi tentang apa misalkan ya ada virtual tour atau virtual event ya, event itu tetap jalan meskipun virtual ya. Kami di kampus ini jalan semua ya, baik itu konferen, baik itu seminar nasional, internasional, semua dilakukan secara virtual. Dan juga pemerintah daerah tentu saja ya, ini yang apa menjadi leading sektornya untuk menyiapkan seperangkat berbagai macam media untuk bisa diakses ya. Tentu saja sekarang ini yang paling itu kan bagaimana menumbuhkan masyarakat untuk memiliki dan merasa mempunyai ya, destinasi-destinasi wisata di daerahnya untuk bisa disampaikan ke teman-teman komunitasnya. Sekarang itu kan prinsipnya kan naluriahnya itu kalau orang kan piknik itu kan seneng di-share kan gitu. Nah, itu malah justru promosi gratis gitu. Ya, bahwa orang yang datang di suatu tempat setelah itu dia mesti akan seneng ya di-share ke temannya yang lainnya. Ya, itu menjadi suatu promosi yang gratis. Desa wisata sehat sudah mulai banyak dirintis Pak di sini. Ya, jadi di situ sekalian disiapkan protokol kesehatan oke jelas, plus-plusnya itu ya. Plus tentang pemahaman terhadap bagaimana khasiat-khasiat ya, tanaman-tanaman herbal, jamu dan sebagainya untuk meningkatkan imunitas ya. Ini tentu saja masih dari diskusi dengan kesehatan ya, bagaimana apakah ada hubungannya. Tapi kalau jualannya nanti ini pokoknya membasmi corona itu laris, tapi kadarnya nanti banyak bohongnya itu ya nggak boleh kan gitu. Karena pokoknya kalau urusannya dengan apa ini menangkal virus itu laris mesti sekarang ya. Tapi kan tidak, kita jangan sampai mengeksploitasi itu sebelum ada satu riset yang mendalam. Nah di Jogja ini kan sering-sering kan kalau orang berkaitan dengan hal seperti itu kan cepat. Kalau kita bicara jamu ini seolah-olah kan terus abstrak kan. Jamu dengan berbagai khasiatnya itu bisa apa aja kan gitu, seolah-olah gitu kan. Dulu kan ada jamu yang pahit itu bisa menangkal apa gitu kan. Desa wisata sehat itu bagaimana ada di situ protokol kesehatan tetap sehat, terus di situ ada tanaman-tanaman yang bisa dijadikan jamu untuk nantinya menangkal virus dan sebagainya. Inovasi di bidang kebersihan itu juga demikian ya, saya kira tempat-tempatnya di disinfektan dan sebagainya ya, selalu tentu saja harus sampai pada pembakuan dari protokol kesehatan itu. Inovasi pelayanan plus kesehatan, ini Bapak Ibu, saya tidak menganjurkan orang bingung untuk diprospek ya, tapi ada kalanya orang kalau sudah ada indikasi-indikasi itu kan perlu apa? Perlu karantina mandiri, perlu isolasi mandiri. Nah, itu gimana sekalian dikemas menjadi suatu perjalanan wisata. Di sini tentu saja karena semua dekat-dekat dan aksesnya gampang, ya itu ada juga potensi seperti itu. Yang terakhir adalah lingkungan bebas COVID, ya. Yakinkan bahwa lingkungan itu selalu dikontrol. Ya. Ini nggak tahu ini ide gilanya kalau pulau-pulau kecil itu bisa orang di nempatin pulau-pulau kecil itu bebas dari COVID itu gimana? Ada artis atau siapa itu yang tinggal di pulau sendiri supaya nggak terkontaminasi gitu, dengan beberapa orang yang dijamin kesehatannya, terus dia ada di pulau itu mengisolasi diri, tidak ketemu dengan orang yang lain. Dan saya kira itu ya dalam tanda petik ya, pertama menjadi sebuah ide gila, tapi ada kalanya kalau itu nanti suatu saat itu menjadi suatu kenyataan, kenapa tidak ya? Orang di situ adalah orang-orang sehat semua secara medis, tidak ada penyakitnya, disitulah mereka beraktivitas. Jadi tidak bersinggungan dengan orang-orang luar gitu. Kalau pulau yang besar sepadat Jawa ini kan selalu bersinggungan Pak ya. Bapak Ibu mungkin kalau kami ya, mungkin di Kupang sudah mulai kan sekarang ya, banyak zona merah. Keluar rumah itu rasanya kan sudah tidak aman, tidak nyaman. Gitu. Sehingga ketika dia ada di suatu tempat tertentu, pulau terpencil, karena memang kalau pulau itu sekarang sudah biayanya juga mahal ya. Beberapa waktu yang lalu saya juga sempat wisata di Raja Ampat ya, dari pulau ke pulau ya mahal juga ya, karena memang
wisata minat khusus. Monggo lah itu. Saya kira sekarang good practice bagaimana dari segi pariwisata dipikirkan inovasi-inovasi. Ya tentu saja sekarang ada libur panjang yang dulunya menjadi rezeki bagi para pelaku wisata, kemarin juga biasa-biasa saja. Demikian saya kira sudah 30-an menit Pak Wim. Ya. Maaf kalau agak panjang karena lama nggak ketemu, pengen ngobrol juga. Silakan, monggo diatur waktunya, diskusi, tanya jawab, dan saya senang kalau misalkan ada yang mengabarkan dari kawasan timur, kawasan luar, bagaimana untuk kami nanti suatu saat bisa kolaborasi riset di sana. Waktu kami kembalikan pada moderator. Monggo. Ya. Baik, terima kasih Pak Dr. Stainuri yang telah menyampaikan beberapa pokok pikiran terkait dengan tata kelola pariwisata pada kawasan terluar di era pandemi. Baik, saya tidak mengambil kesimpulan apa yang telah disampaikan oleh Pak Dr. Stainuri, cuma ada beberapa penekanan ya sebagai entry point dan pentingan untuk diskusi maupun share bahwa memang kita diperhadapkan dengan sebuah kondisi yang tidak terduga ya, dan memang pada pariwisata tapi hampir semua sektor ya yang sifatnya multidimensional. Dan oleh karena itu sektor pariwisata yang paling banyak terkena dampak virusnya. Tadi disampaikan bahwa sektor pariwisata sangat rentan terhadap bencana ya. Dan oleh karena itu pandemi COVID-19 ya itu berdampak terhadap pariwisata. Kita tadi sedikit penekanan bahwa destinasi wisata ditutup dan berdampak pada usaha-usaha mikro ya. Sekitar 13 juta pekerja terancam ya dari 13 jenis pariwisata. Potensi kehilangan sebesar 6 juta. Ini sangat luar biasa ya. Prediksi hingga akhir tahun ya sampai 15 juta itu kehilangan pekerjaan. Sesuatu yang barangkali kita tidak duga, tetapi ini terjadi. Nah, bagaimana sebuah kebijakan ya, kebijakan yang ditempuh di masa pandemi terkait pariwisata sehingga sektor ini sebagai sektor utama turut menyumbang bagi peningkatan PAD ya. Dan juga barangkali sebuah kebijakan yang kebijakan pariwisata yang berbasis masyarakat ya. Bagaimana peningkatan kesejahteraan masyarakat ya di sekitar kawasan pariwisata. Saya kira ini penting. Urusan-urusan publik ya, termasuk di dalamnya adalah pariwisata. Ini juga harus ditangani secara kolaborasi ya, secara governance. Jadi negara tidak lagi secara dominan, tetapi bagaimana relasi aktor itu harus dibangun secara sinergi untuk menangani urusan-urusan publik, termasuk di dalamnya adalah pariwisata. Nah, kemudian bagaimana kesiapan pariwisata di era new normal? Tadi saya kira sudah dijelaskan secara baik untuk kita. Dan juga penekanan berikut adalah bagaimana strateginya ya. Saya kira juga terkait dengan kesiapan SDM, kelembagaan yang responsif, ya, kemudian promosi wisata, kebijakan yang memberikan keamanan dan kenyamanan, dan juga bagaimana good praktik di masa pandemi ya. Saya kira ini sedikit beberapa penekanan dan apa yang disampaikan oleh Bapak Dr. Stainuri, saya kira sudah tanggapi oleh Bapak dan Ibu sekalian, pahami, dan mohon waktu yang tersisa kita gunakan untuk mungkin ada pertanyaan-pertanyaan atau sharing-sharing ya. Saya memberikan waktu mungkin kepada 2 atau 3 ya. Yang mungkin ini Bapak Stainuri yang peserta workshop pada siang ini dari berbagai unsur. Ini mahasiswa S1 yang pada level pada tingkat penyelesaian skripsi, kemudian ada mahasiswa S2 ya yang program reguler administrasi publik ya, dan juga program tugas pelajar ya, tugas pelajar dari berbagai daerah, termasuk dari
daerah perbatasan, dan juga dari kalangan birokrat, birokrat yang juga tugas belajar, yang juga berasal dari daerah perbatasan Indonesia dengan Timor Leste ya. Dan juga kandidat doktor ya, administrasi publik, yang juga dari daerah perbatasan, sekaligus sebagai pegiat, ya. Di dalamnya ada pegiat dan juga sebagai implementator kebijakan di bidang pariwisata. Saya kira mungkin demikian, dan saya memberikan waktu kesempatan kepada Bapak dan Ibu sekalian yang ingin memberikan sharing. Silakan. Silakan Pak. Halo, mungkin Pak Leo Bere. Tadi ya, baik. Awalnya ya ingin menyampaikan Pak Leo. Informasi. Ya. Ya. Baik, terima kasih Bapak Dr. William yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk ikut serta mengambil bagian dalam seminar yang akbar ini, Bapak. Ya. Terima kasih dulu sekaligus kepada Bapak penceramahnya ya Bapak. Saya mau menyampaikan 3 hal di sini, bukan untuk menggurui Bapak, tetapi untuk sebagai sharing informasi, sebagaimana Bapak sudah sampaikan kepada saya kemarin hari malam, supaya mengomentari. Jadi ini sifatnya komentar Bapak, mungkin sekaligus sebagai input atau masukan bagi Bapak dan Bapak penceramah dari Universitas Muhammadiyah Jakarta, Yogyakarta, bahkan mungkin juga Muhammadiyah NTT di Kupang ya Bapak. Ya, pertama Bapak, saya menyambut baik penyampaian materi ini, karena setelah saya mengikuti maka saya melihat bahwa ini sangat menunjang dilakukannya workshop dengan tema kontemporer disaster tourism. Sudah barang tentu tujuannya itu adalah untuk diantisipasi pada seluruh tingkatnya pemerintahan dan masyarakat guna dipecahkan sehingga permasalahan COVID bisa diminimalisir ke tingkat minimal. Itu isu kontemporer Bapak, luar biasa Bapak. Sebaliknya tentu di balik itu mau mengharapkan bagaimana semua pihak berupaya memaksimalkan agar bermanfaat bagi semua pihak, terutama masyarakat kecil yang adalah mayoritas di negeri ini termasuk NTT. Lebih khusus lagi di wilayah Timor Barat sebagai perbatasan negara RI, Timor Leste, dan bahkan Australia. Ini sudah barang tentu membutuhkan peran spesifik dari pemerintah di seluruh tingkatan yang tadi Bapak sampaikan, luar biasa Bapak, yang sifatnya adaptif dan inovatif. Pemerintah di sini tentu dalam kapasitasnya pemerintah nasional di pusat yang memberikan perhatian eksklusif di daerah-daerah perbatasan termasuk NTT umumnya, khususnya di wilayah Timor Barat. Itu tidak, kami melihat bahwa pelaksanaan fungsi pemerintahan di situ diharapkan untuk tidak hanya sekadar melaksanakan fungsional routinity, tetapi lebih dari itu melakukan fungsi-fungsi adaptif dan inovasi, terutama inovasi rintisan, bahkan yang sifatnya terobosan, yaitu berani atau tidaknya semua pihak, terutama pemerintah, untuk keluar dari membuat terobosan untuk keluar dari kotak Pandora rutinitas yang sifatnya manajer belaka. Kemudian Bapak, dari sisi disiplin ilmu ya Bapak, ada relevansi akademik ilmu pemerintahan yang menampilkan seperti ini. Karena sebagaimana Bapak Dr. William mengungkapkan sejenak sebelumnya, saya dari latar belakang gabungan ilmu pemerintahan dan ilmu administrasi publik. Mulanya administrasi pemerintah itu saya timba pengetahuannya pada ketika APBN nasional terbentuk, sehingga hanya termasuk di NTT ada APBN-nya, saya ada di sana Bapak. Sebagai ditugas sebenarnya karena status sebagai birokrat, kami ditugaskan ke sana. Setelah itu saya melanjutkan lagi di
Universitas Cendana Kupang pada tahun 88 tamatnya itu. Transfer dari APDN ke administrasi negara. Waktu itu kita masih menggunakan nomenklatur administrasi negara. Belum terlalu populer itu nomenklatur administrasi publik. Ya. Memang sesuai situasi kondisinya lebih orientasi kepada bagaimana kita melayani pemerintah. Sedangkan pemerintahan padahal sudah seyogianya sejauh itu tidak hanya pemerintah tetapi melibatkan masyarakat dan dunia usaha. Sehingga Bapak setelah sampai sekarang saya melihat kalau itu ilmu pemerintahan dan administrasi publik itu memangnya harus dipisahkan. Kesimpulan sementara saya itu tidak bisa dipisahkan ilmu pemerintahan dan administrasi publik karena setelah saya belajar di UGM Yogyakarta 2002, Profesor Mistatua mengajarkan kami bahwa administrasi publik itu sudah mengalami pergeseran makna dari paradigma administrasi negara lama kepada yang baru, yang intinya adalah mendefinisikan administrasi publik itu sebagai administrasi pemerintahan yang dikelola oleh birokrasi pemerintah untuk bla 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 adalah kepentingan masyarakat. Nah, jadi dalam konstelasi seperti ini maka saya mau mengatakan sekaligus bahwa administrasi publik itu memang dengan administrasi pemerintahan sangat kental, bahkan merupakan satu pasang yang sangat sulit dipisahkan. Bapak William, Bapak Dr. William, kami juga, saya juga diajar, mohon maaf agak panjang sedikit, tapi tidak apa-apa karena menyentuh core masalahnya. Bahkan di Undana Kupang juga para dosen Bapak juga mengajarkan bahwa ini kaitan itu administrasi ini tidak hanya dengan pemerintah. Ruang lingkupnya seluas-luasnya karena perkembangan terakhir kita dikatakan bahwa ruang lingkupnya adalah public policy, termasuk kebijakan apapun yang akan diambil masuk dalam ranah itu, termasuk pariwisata tentunya. Itu. Nah, dan kedua Bapak menyadari bahwa turisme itu tidak hanya menjawab kebutuhan internal walaupun COVID, melainkan juga dan terlebih-lebih kaitannya dengan kepentingan makro global. Tadi Bapak singgung, mau tak mau harus digumuli dengan berbagai caranya, sehingga tidak disaster yang kita petik, tetapi malah manfaat positifnya yang dipetik dari hubungannya kita dengan bangsa-bangsa lain, dan diarahkan untuk memenuhi national interest atau kepentingan nasional bangsa Indonesia. Olehnya, maka Bapak lebih konkret saya sebutkan saja, membangun kawasan perbatasan negara di seluruh Indonesia, termasuk NTT, dan saya mungkin lebih fokus di Timur Barat karena saya menjaga perbatasan di Timur Barat ini bersama TNI sejak kecil sampai besar, menjadi birokrat sampai terakhir mengikuti pendidikan lagi, menjadi makin menarik lah itu perbatasan negara ini ternyatanya. Yaitu karena memang Timur Barat itu yang bersentuhan langsung secara fisik dan sosial dengan negara-negara tetangga, Australia, khususnya RDTL Bapak. Lebih tepat lagi ada 5 kabupaten yang berbatasan fisik secara langsung, yaitu Kabupaten Kupang, TTS, TTU, Belu, Melaka. Jadi barangkali mungkin ada informasi tambahan untuk Bapak penceramah, ada titik-titik yang memiliki potensi pariwisata yang manakala dikelola akan sangat menunjang sektor pariwisata, karena sebagaimana dalam kuliah kami pernah diajar bahwa ya NTT termasuk Timur Barat itu sesungguhnya adalah merupakan simbol sebuah raksasa yang potensinya dahsyat, tetapi yang sayangnya belum terlalu digali dan dimanfaatkan. Itulah Bapak. Nah, tapi saya kembali kepada tadi itu menyebutkan prospek pariwisata di NTT khususnya di 5 wilayah itu. Misalnya di Kupang Bapak sudah tahu, ada bendungan Ragnamo yang pemerintah pusat sudah laksanakan. Ada dataran Oesau yang luas, potensi pengembangannya. Bapak William, barangkali saya usulkan pada itu Kabupaten Kupang itu wilayah geografisnya amat sangat luas sekalipun sudah dimekarkan termasuk Kota Kupang. Mengapa demikian Bapak? Karena ia berbatasan fisik dengan langsung dengan wilayah separuh wilayah Timor Leste itu wilayah Ambenu. Sentuhan langsung Bapak. Sehingga sudah barang tentu saya akan meneliti lagi, pasti di sana sudah dibangun sarana prasarana untuk menunjang kesejahteraan masyarakat di perbatasan itu. Termasuk sarana-sarana lainnya, Bandara El Tari Kupang, sarana prasarana perbatasan tadi dan Ambenu itu tadi.
di samping di samping pelabuhan laut Teno dan sekitarnya itu. Kedua Bapak, Timur Tengah Selatan. Tadi Bapak ada singgung, saya juga terharu Bapak. Oh, Bapak menyebutkan bahwa di situ ada potensi pertanian buah-buahan itu luar biasa Bapak. Ada apel, ada jeruk, ada advokat di sana. All time sepanjang musim kalau kita lewat di situ selalu tersedia, jadi bisa dibeli dengan harga berapapun. Tidak terlalu mahal juga harganya Bapak. Kemudian Bapak di situ itu ada sedang dibangun sebuah bendungan namanya Bendungan Temef di perbatasan Timur Tengah Utara dan Timur Tengah Selatan yang sedang dikerjakan walaupun di perbatasan dan Timur Tengah Utara, tetapi konektivitasnya akan berpengaruh juga terhadap separuh wilayah Timur Tengah Utara yang berbatasan. Karena ada kawasan-kawasan bisa diairi manakala sudah selesai dan pengembangan sektor-sektor sekunder, etc. Kemudian Bapak di TTS juga masih ada lagi wisata bahari Pak. Di wilayah selatan yang berbatasan kemaritiman dengan Australia itu Pak. Itu aset yang masih tersembunyi. Saya pernah sampai di sana, ada sumber daya alam di sana. Batu-batu kerikil yang limpah ruah kalau diangkat untuk dijadikan bahan ramuan bangunan dengan harga tidak seberapa Bapak, luar biasa dari sektor ekonomi bisnisnya. Nah, ketiga Bapak, Timur Tengah Utara Bapak, itu ada pos lintas batas di Wini perbatasan Kabupaten TTU dan Ambenu sekaligus memberikan pelayanan kepada warga yang keluar masuk ke Timor Leste lewat lagi pos perbatasan Motain yang ada di wilayah geografis Kabupaten Belu. Ada juga kawasan eksotik di Wini Bapak, di sekitarnya itu luar biasa Bapak. Kalau ada Bapak ada waktu mungkin sesekali nyolok ke sana, di belakang pelabuhan Laut Wini itu kawasan eksotik alaminya luar biasa. Belum mulai termasuk kawasan pertanian di daerah kecamatan sepanjang pantai itu. Hanya sayangnya belum terlalu terbangun dengan baik. Dan di situ ada kawasan wisata bahari yang bernama Tanjung Bastian yang dulu pada abad ke-15 Portugis datang ke Timor Leste, tapi lewat di situ menarik, lalu mereka menamakan pantai itu sebagai Tanjung Bastian yang nama orang Portugal ya Bapak. Ya. Kemudian Kabupaten Belu. Belu juga banyak sekali Bapak, itu pas di itu pintu gerbang keluar masuk Bapak. Ada pos lintas batas di situ, ada pasar lagi di situ, ada ini sudah selesai dibangun ini Jalan Sabuk Merah, tingkar bulat dari sepanjang perbatasan keluar kembali di Motain, yang luasannya jalan itu Bapak itu barangkali juga menyaingi ibu kota 12 meter persegi. Hanya sayangnya mungkin transportasi belum seberapa, tetapi peluang untuk menciptakan lapangan kerja sifatnya usaha kecil, ojek, mikro dan ini sangat besar. Kemudian ada lagi Bapak, ada objek wisata wisata bahari itu ada di pantai utara Bapak. Namanya Sukair Laran, namanya Pasir Putih, namanya Teluk Purita, dan lebih unik lagi Bapak di Teluk Purita itu Bapak sudah mengetahui di Teluk Purita itu sudah dibangun sebuah patung Bunda Maria yang kapasitas atau bobotnya itu tingginya termasuk 7 tertinggi di dunia Bapak. Ini saya kemukakan bukan maksud nuansa politisnya, tetapi di situ sebetulnya mau diungkapkan bagaimana ekspresi iman dari umat setempat yang juga mungkin dilandasi keyakinan bahwa manakala itu diperhatikan seperti itu sebagai wisata rohani, di samping mungkin pendapatan keluar masuk, tetapi yang hikmahnya itu bahwa keyakinan kalau kita bangun ini maka bencana-bencana disaster yang dari luar dari manapun termasuk COVID akan dibantu untuk dihindari sehingga kawasan sekitar bisa terhindar daripada malapetaka semacam itu. Itu doa-doa dari umat setempat. Dan yang merintis itu pemerintah Kabupaten Belu, baik sebagai institusi maupun sebagai pribadi pemimpin yang ada berkuasa selama ini Bapak. Tidak ada nuansa politis itu Bapak. Ungkapan impact turismenya di balik Teluk Purita itu dengan bangunan
rohani yang ada di situ, Bapak. Lalu Bapak, ini Malaka sebagai daerah otonom baru yang baru dimegahkan pada tahun 2015, efektif 2015, juga tidak kalah pentingnya Bapak. Itu wisata bahari di pantai selatan yang berbatasan kemaritimannya dengan Australia. Ada potensi minyak bumi yang ada di situ, tapi sayangnya baru teridentifikasi. Barangkali untuk ke depan besok lusanya kalau dimanfaatkan, betapa manfaatnya untuk masyarakat setempat dan turisme apalagi. Nah, kemudian ada pos lintas batas juga, itu daerah perbatasan Bapak Tamau namanya. Pos lintas batas yang dibangun ini kami harus mengangkat tangan sebagai masyarakat karena kapasitas bangunnya itu bukan miliar 1-2 miliar, Pak. Miliaran rupiah yang diprakarsa oleh pemerintah pusat, segi pemerintah Orde Reformasi. Yang seumur-umur belum pernah terjadi, baru sekali ini terjadi dan yang dirasakan oleh masyarakat. Ini tidak maksud untuk nuansa politis, tetapi fakta apa yang harus kita kemukakan dan yang merupakan obsesi dari administrasi negara, bahwa administrasi negara sebagai institusi atau ilmu yang mengutamakan implementasi, sudah barang tentu fakta seperti ini perlu kita pahami dan ya kita ungkapkan asal di atas fakta itu. Iya, baik Pak Berek ya. Sudah cukup banyak ya. Mungkin Bapak, saya mohon maaf karena Bapak tegur saya karena seringkali di kelas itu aman terlalu banyak, tetapi bisa dia keluar sendiri Bapak. Jadi saya menyarankan ya itu ke depannya kalau ada Bapak ada waktu ya datang kemarilah untuk melihat semua. Baik Pak Berek ya, Pak Leo ya. Moderasi Bapak William Jani, lebih kurangnya sekian saja, mohon baik. Informasi untuk kami. Sebagai saya doktoral dan saya mengusung proposal dalam kaitan pengembangan sarana prasarana di perbatasan Timur Barat, spesifik 5 kabupaten yang ada di. Ya. Saya kira bisa penguji luarnya adalah Pak Dr. Sainuri karena relevan bidang ilmunya. Yang Bapak pemakala sekarang kan bisa jadi penguji eksternal tidak apa-apa. Pak Leo. Ya. Baik, terima kasih Pak Leo yang telah menyampaikan beberapa pikiran yang sangat cemerlang ya. Ya. Kesempatan berikut saya kira nanti kita semua penanya akan memberikan sharing baru nanti ditanggapi oleh pemakala ya, pemateri ya. Baik, kita efisien waktu karena waktu kita ya lagi 27 menit ya. Kesempatan berikut mungkin saya berikan kepada Bapak Ibu yang lain yang mau memberikan sharing, silakan. Sebelum Bapak Dr. Sainuri memberikan respons. Halo? Ada yang memberikan tanggapan? Mungkin Pak Herman Klau, ada Pak Herman Klau dari perbatasan juga dari Kabupaten Malaka ya. Ada Pak Herman Klau, hadir tidak? Halo? Atau mungkin dari mahasiswa program reguler ya, S1 yang dalam tahapan skripsi, yang dulu sama teman-teman. Halo? Halo, halo? Ya Bapak, siap. Ya. Ada yang ingin memberikan tanggapan, pertanyaan, ataupun apapun namanya sharing, silakan. Dapat ditanggapi sekaligus. Silakan Pak, Saudara Ian dulu. Baik. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Baik, saya di sini ingin sedikit bertanya mengenai pada dampak yang terjadi di bagian pariwisata, Bapak. Di sini saya ingin bertanya bagaimana peran pemerintah bagi masyarakat yang memenuhi kebutuhan hidupnya bekerja di tempat pariwisata, seperti membuka usaha atau tempat mikro kecil, dalam hal ini seperti restoran dan sebagainya. Nah, yang seperti kita ketahui bahwa saat ini tempat-tempat wisata itu sepi pengunjung, bahkan ada yang tutup. Nah, di sini mohon tanggapan dari Bapak mengenai hal tersebut. Terima kasih.
Baik, terima kasih Saudara Ian Dolo yang telah menyampaikan pertanyaannya. Kesempatan berikut kepada Bapak Ibu yang lain. Mungkin dari kalangan S2 ya. S2 reguler maupun S2 tugas belajar perbatasan. Pak Yopi? Halo Pak Yopi, ada? Ya, ada Bapak. Ada Bapak. Apakah Pak Yopi ingin memberikan tanggapannya? Ya, baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Dr. Jainuri, Bapak Dr. William Jani yang amat saya hormati dan saya cintai. Pertama-tama, saya terus terang bersyukur hari ini kita bisa mendapatkan beberapa ilmu yang sangat berharga, di mana ilmu ini memberikan nuansa dan terobosan perubahan dan perkembangan yang sangat bagus, yaitu dalam hal wisata perbatasan. Nah, perlu diketahui bahwa Nusa Tenggara Timur ini memiliki 3 PLBN, yaitu Wini di Timur Tengah Utara, yang kedua Mota Ain di Kabupaten Belu, yang ketiga Mota Masin di Kabupaten Malaka. Jadi ada 3 PLBN. Nah, kalau kita bicara menyangkut dengan wisata perbatasan, ini sangat menarik. Di mana dengan adanya wisata perbatasan, maka ini dapat memberikan nilai ekonomi yang sangat luar biasa. Namun, di samping itu, kita harus melihat bagaimana kita mempersiapkan, baik itu infrastruktur, dalam hal ini PLBN, di mana PLBN yang sudah dibangun oleh pemerintah pusat ini sangat mewah, sangat bagus kalau kita bandingkan dengan perbatasan-perbatasan di negara tetangga kita. Ini sangat bagus. Di mana Indonesia ini sampai saat ini sudah memiliki 18 PLBN terbesar di Indonesia. Nah, khususnya di Nusa Tenggara Timur, kita sudah memiliki 3 PLBN. Nah, ini juga dibangun oleh pemerintah pusat yang sangat luar biasa. Namun, bukan kita melihat PLBN-nya sudah mewah, lalu kita abaikan sisi-sisi pariwisata yang lain. Namun, untuk itu kita harus mematangkan pariwisata kita di daerah-daerah perbatasan, yaitu di Kabupaten Belu, Kabupaten TTU, dan Kabupaten Malaka. 3 daerah ini memiliki kekuatan yang harus diperhatikan oleh pemerintah pusat. Nah, untuk itu, yang perlu pemerintah pusat harus memperhatikan itu, yang pertama menyangkut telekomunikasi. Di mana telekomunikasi kita dengan negara tetangga, kita masih kalah dalam hal telekomunikasi. Di mana contohnya di Kabupaten Kupang itu Bapak, kami seringkali melakukan kegiatan dari dinas kependudukan turun untuk melakukan perekaman di Kabupaten Kupang, khususnya di Kecamatan Timur. Distrik Pekusi. Nah, di mana telekomunikasi yang ada di Ampoang Timur, Kecamatan Ampoang Timur yang berbatasan langsung dengan Timor Leste ini, seringkali itu telekomunikasi kita itu tidak mampu bersaing, sehingga terkadang itu roaming. Jaringan Timor Leste itu yang kita dapat. Nah, ini kita dirugikan secara nyata kita dirugikan. Negara baru yang baru saja merdeka, tetapi telekomunikasinya ini sangat canggih. Sedangkan kita yang sudah merdeka sekian lama tahun ini, kita kalah. Nah, ini hal-hal seperti ini yang perlu untuk kita antisipasi, sehingga ketahanan kita dalam hal telekomunikasi ini perlu diperkuat. Lalu yang berikut menyangkut dengan
objek-objek pariwisata, kita perlu harus ada fokus dari pemerintah pusat terhadap 3 kabupaten ini, kabupaten penyangga ini, di mana dengan adanya perhatian khusus yang sangat Halo? Halo Pak Yopi? Suaranya tidak didengar ya? Halo? Halo? Bapak sekalian bisa mendengar suara saya? halo. Halo? Bisa. Ya. Pak Yopi, mungkin gangguan sinyal Ya, karena ya. memang di daerah yang sinyalnya susah itu ya. Pak persingkat aja supaya jangan hilang apa namanya sinyalnya. Bisa dipersingkat ya. Silakan Ya, Pak Yopi. baik. Jadi, Ya, jadi untuk itu, halo. Iya, kami Ya, dengar. ya. Jadi untuk itu, saya mungkin mempersingkat saja ya. Jadi untuk itu kita harus, artinya dari pemerintah pusat ini harus memperkuat ketahanan menyangkut dengan telekomunikasi kita. Lalu yang berikut harus diadakannya sebuah pembangunan yang sangat besar terhadap 3 kabupaten ini sehingga nilai jual kita di negara tetangga itu mampu untuk mendongkrak perekonomian negara kita. Mungkin dari saya sekian, saya kembalikan kepada Bapak. Ya. Bagus. Baik, terima kasih Pak Yopi yang telah menyampaikan beberapa pikiran. Saya sudah merekam apa yang Bapak sampaikan. Saya berpikir Pak Senuri juga, Pak Dr. Senuri juga sudah merekam apa yang Bapak sampaikan tadi. Dan baik, saya kira karena kita di NTT, Kupang, dan sekitarnya, kadang-kadang kita terganggu sinyal Pak Dr. Senuri. Ya, kadang-kadang kita kuliah, ujian, terganggu, terputus, kami sambung lagi. Oleh karena itu, untuk efisien waktu, supaya kita jangan terputus dengan sinyal, ya mungkin langsung saja Pak Dr. Senuri memberikan beberapa tanggapan, sharing, berkaitan dengan ketiga Bapak yang telah menyampaikan sharing juga kepada kita. Terima kasih saya berikan kesempatan. Ya, terima kasih Pak Wim, teman-teman semua, terima kasih atas tanggapannya Pak WUBR. Kita senasib Pak, dulu pemerintahan, sekarang administrasi publik. Terima kasih Pak. Nah, jadi secara substantif ingin saya kasih tanggapan ya, karena memang kalau kita dulu pernah bicara konsep tentang sound governance, di mana tata kelola perusahaan pemerintahan itu tidak kaki 3, public, private, dan civil society, tapi ada kekuatan luar negeri. Ya, saya kira buku Leo Farasman bisa dibuka lagi, karena di perbatasan Bapak bisa berhubungan dengan kekuatan luar negeri, kekuatan internasional secara dekat. Secara konseptual bisa jadi kita coba lihat sound governance, namun dalam tataran praktis tentu saja tadi menarik itu Pak Yopi dengan istilah kawasan penyangga ya. Penyangga untuk yang interaksi dengan luar negeri, meskipun secara historis itu pernah saudara juga, sekarang dari luar negeri ya sudahlah, itu urusan politik. Cuma ketika kita bicara urusan administrasi publik, tentu saja perbatasan mempunyai daya tarik tersendiri. Saya sudah kunjungi perbatasan Papua dengan Papua New Guinea ya, di Jayapura ke selatan di Kabupaten Kerom. Tentu saja kalau kita ini turisme kan yang tentu saja yang kita perhatikan menariknya apa sih kan gitu. Apa yang luar biasa, apa yang beda kan gitu. Apa yang tidak ada di tempat lain, tempat situ ada. Yang menarik di perbatasan Papua New Guinea dengan Indonesia di Jayapura, di Kerom sana itu adalah ada satu pasar yang
dua mata uang itu bisa dipakai. Pakai rupiah bisa, pakai, aduh lupa apa namanya ya, Papua Nugini bisa. Jadi pada waktu saya kunjung ke perbatasan itu, saya bawa dua uang itu ya, uang rupiah dan uang Papua Nugini. Ya, kalau kita uang rupiah gampang bedakannya dengan uang sana. Kalau uang rupiah itu gambarnya pahlawan-pahlawan lah gitu ya. Tapi kalau uangnya Papua Nugini itu gambarnya hewan-hewan. Ya. Ada burung, ada apa? Ada burung merak ya, ada burung merak, ada banteng ya dan sebagainya ya. Itu adalah hewan-hewan itu yang biasanya uang sana. Nah, yang menarik lagi juga di situ ada money changer juga ya. Ada kurs yang setiap hari bisa berubah. Itu ya menarik kan gitu. Artinya bukan masalah untung secara ekonomis atau apa, tapi wisatawan di situ itu bisa berbelanja dengan menggunakan dua mata uang. Ya, bahwa di sana juga ada interaksi bagaimana, monggo Bapak ya, mungkin nanti saya bisa dikoreksi kalau salah, ada pas lintas batas yang orang sana bisa sini, orang sini bisa sana gitu. Dan kebetulan kalau di Papua Nugini itu setelah perbatasan disanggah oleh objek wisata pantai. Nah, kalau yang di Indonesia kita di Keromnya itu adalah gunung. Nah, sehingga bisa sana bisa sini. Orang Indonesia yang pengen ke Papua Nugini sebentar aja wisata di sana, nanti pulang lagi dengan pas lintas batas dengan segala kemudahan keimigrasian lah gitu. Nah, itu dalam konteks turisme yang kita soroti ya, kemenarikannya ada penyangga seperti itu. Demikian juga yang saya kunjungi di perbatasan Aruk ya, Kalimantan Barat dengan Malaysia, itu juga demikian ya. Ada satu yang menarik. Biasanya memang yang menarik itu biasanya transaksi ya Bapak Ibu ya, pasar begitulah ya. Ada produk Malaysia, ada produk Indonesia. Produk Malaysia yang tidak bisa kita beli di daerah kita, di sana bisa kita beli dengan mudah gitu. Ya tentu saja yang menarik tentu saja sama, bisa dibeli dengan ringgit, bisa dibeli dengan rupiah. Nah itu yang menjadikan kita itu ada sensasi tersendiri lah gitu ya. Artinya kita harus bawa uang seolah-olah sudah di luar negeri kan gitu. Nah, monggo tentu saja Pak Teobere di sana mungkin ada inovasi-inovasi apa ya yang memungkinkan. Tapi potensi-potensinya sudah keluar tadi ya, banyak potensi yang ada di 5 kabupaten itu ya. Yang berikutnya dari segi administrasi dan pemerintahan nggak bisa dipisahkan, oke ya. Namun ada sisi-sisi kalau kita coba dekati dari perspektif kebijakan misalkan ya, tentu saja kita ilmu pemerintahan bisa tahu sana tahu sini ya, tahu politik tahu administrasi kan gitu. Tapi kalau ilmu administrasi ya administrasi gitu kan. Misalkan ketika proses formulasi meskipun di administrasi publik juga dibahas, tapi ilmu pemerintahan perspektif politiknya lebih kental ya. Nah, ilmu teman-teman ilmu administrasi implementasinya lebih punya banyak tools, lebih punya banyak alat untuk menilai bagaimana implementasi itu biar tepat sasaran, efektif, efisien ya, dan dampaknya juga ada dampak yang diinginkan, dampak yang tidak diinginkan. Itu teman-teman ilmu administrasi lebih banyak instrumen dan alat untuk sampai ke sana. Ya, ilmu pemerintahan tentu saja tidak sejauh itu. Ya, plus minus dari itu ya bahwa apapun ilmunya, tentu saja ketika kita membahas sebuah isu, mana konsep, mana teori yang dipakai, yang dekat, yang dirasa itu memberikan satu kontribusi kepada isu yang kita teliti, tentu saja tidak masalah ya, apapun konsep itunya. Sekaligus untuk menjawab dari Mas Yondalu ya, jadi bahwa ada skema-skema ya Mas ya, untuk sekian orang yang dirumahkan. Kalau dirumahkan masih mending ya. Dirumahkan itu artinya dia masih dapat pendapatan ya, cuma tidak full ya. Silahkan untuk cari kerjaan yang lain, cuma beberapa waktu bisa datang lagi. Ya yang dirumahkan itu sekarang sudah mulai kembali lagi. Ya ada jaring pengaman sosialnya ada. Ya, jaring pengaman sosialnya ada dari pemerintah memberikan bantuan-bantuan ya untuk memperbaiki untuk menyambung hidupnya itu
Ya, dan sekarang yang dirumahkan itu dengan seiring mulai bergairahnya wisata, mereka sudah mulai kembali, ya, sudah mulai kembali bekerja. Ada yang belum, dan kuncinya tentu saja inovasi ya, karena inovasi ini sekarang di Jogja juga banyak ya, tumbuh-tumbuh, terutama yang anak muda ini tempat-tempat selfie. Ya, tempat-tempat selfie begitu ada perbukitan dibuat satu tempat yang bagus, maka orang di situ naik difoto seolah di awan gitu, seolah di ketinggian, ya seolah-olah dia menyambung nyawa lah gitu ya. Itu menjadi satu menarik. Ya, objek-objek wisata minat khusus juga sekarang mulai tumbuh. Ya, mulai tumbuh dibukanya lahan-lahan baru untuk objek wisata itu. Terutama untuk atraksi tadi ya, saya tekankan untuk atraksi, kan yang paling banyak bisa diinovasi itu kan atraksi. Ya, atraksi diinovasi dengan berbagai suguhan-suguhan daya tarik wisata yang cukup banyak, ya maka sekarang udah oke. Sungai-sungai yang nggak menarik itu sekarang menarik itu. Ya, ada yang pakai rafting ya dengan batu-batu, sungai di situ ada kita bisa pakai perahu karet di situ, itu sekarang banyak diminati. Tentu saja tidak sampai ke kesulitan yang tinggi ya dengan tingkat keterampilan yang cukup tinggi enggak ya. Yang landai-landai juga mulai laku. Kanan kirinya ditata oleh masyarakat ya. Tadi Pak William Jani sudah kasih clue ya, pariwisata berbasis masyarakat itu memang betul ya tumbuh gitu loh. Setelah dilewati oleh perahu, oleh rafting itu tadi, kanan kirinya mau nggak mau ditata. Nah, ketika kanan kiri ditata, orang singgah di situ. Ada foto, ada apa gitu kan. Nah, ini menarik ya, makin menarik. Nah, destinasi itu di Jogja itu sudah mulai seperti itu. Nah, tentu saja saya tidak ingin mengulang ya. Jadi yang ada di Jogja direplikasi di Timur Barat itu enggak, tapi cuma idenya ya, idenya itu monggo nanti dikemas kayak apa. Bapak Ibu yang pernah ke Jogja Gunung Kidul ya, sekarang itu sana luar biasa Pak. Jadi pada waktu weekend kemarin Jogja Wonosari Gunung Kidul itu macet. Banyak wisatawan yang ingin kunjung ke sana. Pantainya luar biasa sekarang, inovasi-inovasi. Penggeraknya ya dulunya memang pemerintah ya, pemerintah sebagai leading sektornya awal-awal, sekarang masyarakat sudah mulai berpartisipasi. Bagaimana dia punya tempat-tempat yang eksotis, dia kemas sendiri, nanti diviralkan ya. Saya kira kan semua sekarang sudah dengan media tidak kesulitan lagi, ya. Bisa dengan melalui media sosial itu luar biasa. Ya kalau ingat dulu Pak Obama datang ke Becicih itu, ya kalau Bapak Ibu sampai sana, loh kok kayak begini aja kok ya hebat lah gitu loh. Karena pinter-pinter ngemasnya itu lah, pinter ngemasnya. Nah ini orang-orang yang kemarin kena PHK itu ada sebagian yang banting setir usaha sendiri sebagai pelaku wisata. Ya, dia punya kreativitas, terus mengajak orang-orang yang di desa yang punya potensi. Nah, biasanya orang yang di desa nggak punya potensi itu kan ngerti jualannya gimana kan? Nah, orang yang sudah pernah dikecimpung di pariwisata tahu nih jualannya caranya begini, dikemas dulu macam-macam. Inovasi setelah atraksi tentu saja kan inovasi di destinasinya. Nah, destinasi itu ya kalau Bapak Ibu mungkin datang, kayak gini aja kok dijual loh, itu kalau belum jadi. Ya, kalau sudah jadi dikemas, dipoles jadi luar biasa. Dulu kita sering ya Pak Bim pada waktu ke Jogja dulu mungkin pernah jalan-jalan naik ke makam Imogiri, naik ke sana dulu kan hanya hutan pinus aja, tapi sekarang udah view-view menarik Pak itu. Jadi setiap dusun itu punya view-view sendiri dan itu dikelola. Ya, dikelola masyarakat itu menjadi menjadi penentunya, ada kelompok-kelompok sadar wisata yang sana tumbuh ya. Dan setiap dusun punya view-view menarik dan dia ciptakan sendiri. Nah, ini kan ada kreatifnya kan. Kreatif itu kan tidak semua orang. Ya. Orang mungkin punya semangat tapi nggak punya kreatif kan. Nah, yang orang pernah di wisata itu dia punya kreativitas, disebarkan ke ya sebagai agent of change lah gitu kira-kira ya, sebagai penggerak wisata lah gitu. Dia pengaruhi orang-orang lain yang punya potensi itu untuk ayo pariwisata ini ada potensi, ada yang menarik nih. Nah, itu terjadi.
Jadi sekaligus menjawab dari Pak Yondolu tadi ya, bahwa itu yang kemana ada yang PHK. Salah satunya diberdayakan untuk supaya dia menjadi virus-virus perubahan di masyarakat bagi yang punya potensi wisata. Nah, ini perguruan tinggi banyak dampingi Pak di sini, ya, banyak perguruan tinggi yang bisa terjun ke sana, membantu di side plan-nya, membantu di perencanaan gitu, membantu di marketingnya juga ada sosok itu, ya, membantu di marketingnya. Itu akhirnya juga bisa tumbuh. Terakhir untuk Pak Yopi, 3 PLTN, pembangkit listrik tenaga nuklir ya Pak ya, N itu nuklir ya. Ya itu bagus ya, karena itu apa ya istilahnya satu hal yang baru. Saya hanya cerita aja ini ya, cerita itu sekarang muncul ada yang namanya dark tourism Pak. Dark tourism itu turis apa tuh pariwisata yang ke hal-hal yang mencekam ya. Ya, misalkan kalau contohnya itu PLTN yang dulu pernah dibocor itu di Chernobyl, ya di Rusia ya, dulu apa Uni Soviet gitu ya, di Chernobyl itu pernah kan dulu ada PLTN yang bocor itu, wah itu sekarang kan ditinggalkan semua penduduknya itu, dan puing-puingnya ada, nah, puing-puingnya ada dan sekarang sudah sekian tahun aman gitu, itu menjadi daya tarik tersendiri, ya daya tarik tersendiri dan banyak orang yang datang ke sana, dark tourism. Tapi bukan berarti nanti nunggu PLTN-nya bocor, enggak loh Pak ya. Artinya kalau ini menariknya dari segi yang beda lah ya, segi yang bagusnya, karena PLTN itu beda di sana ada, di sini nggak ada kan gitu ya. Jadi itu ada. Nah, dark tourism itu sekarang sudah mulai menjalar ya. Ada satu contoh yang bukan contoh kasus yang bagus, ya. Artinya sudah mulai merintis itu di Kabupaten Semarang ya. Di Kabupaten Semarang itu ada dulu penjara di zaman Belanda, zaman Jepang juga ada. Ya, di mana penjara itu sekarang sudah ada puing-puingnya masih itu. Penjara bawah tanah dan sebagainya. Itu ternyata dikelola. Ya, dikelola sekarang menjadi satu destinasi yang cukup menarik. Ya, mendatangkan wisatawan dari luar negeri itu ternyata oke-oke. Saya sering ketemu ya beberapa wisatawan dari luar negeri, dari Belanda, terutama dari Belanda ya, karena Belanda ada hubungan historis dengan kita kan. Wah, itu ternyata dia ingin membuktikan ya foto-foto yang ada di rumahnya kakek neneknya dulu ternyata di Indonesia gitu loh. Dan ini sekarang mereka ingin napak tilas ke Indonesia dengan mengunjungi sisa-sisa peninggalan zaman dulu. Tadi Pak Leo Bere sudah nyinggung gitu kan, ada beberapa peninggalan-peninggalan zaman dulu ya, benteng dan sebagainya ya, yang itu menjadi satu daya tarik tersendiri. Ya, segmen luar negeri tentu saja itu juga harus dibidik. Sekarang lebih mudah lagi dengan adanya media yang cukup. Cuma hambatan COVID inilah yang masih menghambat ya, masih menjadi persoalan atau kendala. Nah, sehingga potensi-potensi yang ada di perbatasan itu, sekali lagi kita kembali ke teori dasar dari pariwisata dulu. Apakah di situ ada keunikan? Apakah di situ ada sesuatu yang beda? Apakah di situ ada sesuatu yang menarik dan orang penasaran untuk mengunjunginya, untuk menikmatinya. Gitu. Kalau semua ada di mana-mana ya ngapain harus ke sana kan gitu. Kalau di Jogja ada ngapain saya harus datang ke NTT. Kalau di Jakarta sudah ada ngapain saya harus datang ke NTT. Nah, daya tarik itulah yang tentu saja menjadi satu basicnya dikemas agar terjadilah kegiatan-kegiatan pariwisata. Saya kira demikian Pak Wim, 3 penanya sudah saya tanggapi, monggo. Waktunya saya kira sudah cukup. Terima kasih atas perhatiannya. Waktu kami kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Pak Dr. Sainuri yang telah memberikan tanggapan atas pertanyaan maupun sharing dari beberapa penanya. Dan saya kira waktu kita sudah selesai ya, kita tadi sepakat kita sampai 11:30 ya untuk Indonesia Tengah, waktu Tengah. Oleh karena itu, walaupun masih ada Bapak Ibu yang ingin bertanya, saya batasi ya, mungkin bisa lewat WA lah kalau begitu ya. Nanti akan dijawab secara tertulis ya. Oke, baik, Bapak. Untuk
itu maka saya juga tidak mengambil kesimpulan, tetapi apa yang dipercakapkan tadi, diskusi kita tadi, ya paling tidak apa namanya memiliki dua nuansa ya. Yang pertama adalah nuansa akademik ya. Kira nuansa akademik ini juga bagaimana pengembangan ilmu ya, mungkin ilmu administrasi publik, ilmu apa namanya pemerintahan, good governance ya, dalam kaitan dengan pariwisata. Kemudian nuansa praktisnya dalam rangka perbaikan kebijakan ya, kebijakan pariwisata. Bagaimana tata kelola pariwisata di daerah perbatasan secara baik. Saya kira ini dua nuansa yang barangkali kita harus apa namanya miliki. Saya kira mungkin demikian ya, apa yang kita hasilkan hari ini, yang kita sharing hari ini. Kurang lebih nanti kita akan lanjutkan pada tahun-tahun mendatang ya. Kita juga berharap Pak Dr. Syainuri juga kalau memungkinkan, kalau masa pandemi ini sudah lewat, apa namanya ada kegiatan yang serupa, mungkin secara fisik, apa namanya datang berkunjung langsung ya di daerah perbatasan. Ya mungkin saya kira demikian. Sebelum ditutup mungkin ada apa namanya hal-hal yang perlu disampaikan oleh Pak Dr. Syainuri, saya persilakan. Mungkin 10 menit lah. Ya, closing statement aja. Terima kasih pada semuanya, teman-teman yang ada di NTT. Semoga ini bukan kegiatan pertama dan terakhir, tapi bisa ditindaklanjuti dengan kegiatan-kegiatan berikutnya, baik yang sifatnya akademik maupun yang sifatnya praktis atau konsultatif. Kami selalu terbuka, ya. Monggo, ini sudah kita terjalin hubungan kekeluargaan lewat Dr. William Jani. Kalau teman-teman akan ke Jogja atau ke kampus atau kemana, bisa hubungi kami. Ya, dengan senang hati nanti akan memberi akses dan mengantar kemana. Ya. Yang kedua, ya, dengan adanya kegiatan ini, tentu saja sekarang baik yang di perguruan tinggi maupun yang ada di pemerintah daerah maupun ada di masyarakat, sekarang ini kolaborasi menjadi satu hal yang penting dan jejaring itu juga yang menjadi penyangganya. Oleh karena itu kami siap, ya, baik nuansa akademik maupun juga praktis yang berkaitan dengan kepariwisataan siap direpotin. Ya. Semoga kegiatan ini berlanjut untuk kegiatan-kegiatan yang tema lain ataupun apapun bentuknya, yang penting adalah membawa manfaat bagi kita semua. Saya kira demikian, Pak Dr. William Jani. Monggo silakan tutup. Baik Pak Dr. Syainuri. Dengan demikian, maka sekali lagi kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang telah hadir untuk kita melaksanakan diskusi terkait dengan tata kelola pariwisata pada kawasan terluar di era pandemik. Dan juga terima kasih kepada Bapak Dr. Syainuri yang telah bergabung berbagi pengalaman kepada kita walaupun secara online. Terima kasih sekali lagi. Dengan demikian maka kami menutup ya secara resmi kegiatan diskusi berjudul Tata Kelola Pariwisata pada Kawasan Terluar di Era Pandemik secara resmi ya. Ya. Baik, terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih Pak. Kita bersalaman aja lewat.